Seraya menangis Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, andai kata nih doanya nih, andai kata engkau tidak menangkan besok peperangan di Badar, maka aku ragu, aku khawatir nanti tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu setelah ini. Itu puisi yang dipakai sama Neno Warisman kemarin kalau ingat, ya, yang jadi viral. Itu puisinya Rasulullah, itu doanya Rasulullah SAW minta kepada Allah agar kaum muslimin dimenangkan di peperangan Badar. Dan alhamdulillah dengan doa Rasulullah, walaupun 313 orang, kaum muslimin bisa mengalahkan kaum Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Bahkan banyak petinggi-petinggi Quraisy yang mati dalam peperangan Badar, termasuk paman Rasulullah yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini bapak dari Hindun dan mertua dari Abu Sofyan, petinggi kaum Quraisy. Nah, karena banyaknya yang mati dalam peperangan Badar, maka di tahun ke-3 Hijriah kaum Quraisy mengumpulkan lagi 3000 pasukan. 700 pasukan dipimpin pasukan besi dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Bajunya besi itu kurang lebih 700 orang. Dipimpin oleh adiknya Hindun yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian 300 orang memakai pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Pusing-pusing gak siapa yang namanya, biar aja boleh dengerin aja. Pak, udah tidur aja. Ini biasanya kalau pakai kacamata hitam saya curiga malah. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa ngebohongin saya aja tidur. Kadang ini nggak ada yang pakai kacamata hitam, karena memang rata-rata yang pakai kacamata hitam itu ibu-ibu yang agak muda. Kalau yang sepuh ini jarang pakai kacamata hitam. Dan saya nggak bisa dibohongin, walaupun pakai kacamata hitam, ibu-ibu tuh ketahuan tidur. Kenapa? Karena matanya merem, pakai kacamata hitam, tetap mulutnya mangap. Itu udah ketahuan di tidur aja itu. Makanya jangan ada yang tidur nih, saya minta jangan ada yang tidur sayang ya. Nah, jadi jumlahnya 1000 Pak. Sedangkan kaum muslimin untuk menghadang kaum Quraisy yang jumlahnya 3000 orang tersebut dikirim hanya 1000 orang saja oleh Rasulullah SAW untuk menghadang kaum kafir. Nah, sesampainya di perjalanan namanya Rasulullah sebenarnya sudah diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam peperangan Uhud ini kaum muslimin kalah oleh kaum Quraisy. Dalam mimpinya Rasulullah SAW itu menghunus pedang. Ketika menghunus pedang, pedangnya itu patah. Kemudian beliau masukkan lagi ke sarungnya dan dihunus kedua kali, pedangnya itu terbuka dan lebih bagus dari yang pertama. Sebenarnya Rasulullah dikasih tahu bahwa peperangan Badar atau peperangan Uhud ini akan mengalami kekalahan. Kemudian Rasulullah memberikan pendapat kepada para sahabat, dikumpulkan. Rasulullah berkata bahwa kita akan menghadang kaum Quraisy, nanti ketika mereka datang kita hadang saja di dalam kota Madinah. Nah, saat Rasulullah memberikan pendapat itu, kaum Ansor, sahabat Rasulullah, jadi ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Kaum Ansor ini siapa? Ayo yang pernah ngaji, ibu-ibu. Kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah sahabat Rasulullah yang asli orang Madinah. Sedangkan Muhajirin adalah sahabat Rasulullah yang ikut hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Nah, kaum Ansor berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ketika belum masuk Islam ke kota kami nggak mau terjadi peperangan di dalam kota, apalagi setelah Islam datang ke kota ini. Kami nggak mau menghadang kaum Quraisy di kota Madinah. Maka ditentukanlah, akhirnya tempat ditentukan yaitu di Jabal Uhud. Walaupun jadi perdebatan setelah Rasulullah pulang ke rumah, terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin berkata, wahai kaum Ansor, apabila Rasulullah SAW sudah memberikan pendapatnya, seharusnya kita ikut. Ati Allah wa ati Rasul. Kita harus taat kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tapi kenapa kalian semua berdebat bahwa Rasulullah menentukan untuk menghadang kaum Quraisy di kota Madinah? Akhirnya terjadi perdebatan, sepakatlah semua untuk mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah untuk menghadang kaum Quraisy di kota Madinah. Maka diutuslah pamannya yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menghadap Rasul. Sampai di rumah, beliau mengucapkan salam. Ternyata ketika buka pintu, Rasulullah berbeda, sudah memakai baju perang, baju besi 2 lapis. Kemudian disampaikan niatnya Hamzah, dan Rasulullah berkata, pantangan bagi seorang nabi apabila dia sudah memakai pakaian perang kemudian dia lari dari peperangan. Jadi tetap ditentukan di sini di perang Uhud. Ini Jabal Uhud, silakan mata ibu melihat semua. Insya Allah jangan ada yang tidur. Barang siapa yang melihat Uhud matanya di dunia, maka dia akan melihat Uhud di akhirat nanti. Semuanya mata memandang ke Uhud. Ini adalah satu gunung yang begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Gunung ini cintanya luar biasa kepada Rasul. Ini Uhud, disebut Uhud karena gunungnya menjadi satu antara gunung yang lain dengan gunung yang satunya. Jadi menjadi satu, kurang lebih panjangnya 7 km. Dan gunung ini akan dipindahkan oleh Allah mutlak seperti ini di dalam surganya Allah.
Jadi sampaikan kepada umatmu bahwa barang siapa yang melihat matanya kepadaku di dunia, maka dia akan melihat aku nanti di akhirat di dalam surganya Allah. Kita lanjut aja ya, ini soalnya sudah jam. Nah, kita nggak usah turun di sini karena waktunya sudah cukup siang. Jadi kita hanya mengucapkan salam saja, langsung kita menuju ke hotel. Boleh Pak ya? Karena takutnya namanya Jabal Kunaimin. Nah yang sebelah kanan kiri ujung Pak, boleh dilihat di atas ya, udah lewat ya.